Halo semuanya, kalau misalkan lo pengen bikin siapapun yang lo ketemuin setelah video hari ini, itu lebih betah pas ngobrol sama lo, bahkan bisa ngobrol sampai dengan berjam-jam tanpa lo kehabisan topik obrolan. Di video hari ini, gue bakal ngasih tau lo sebuah teknik komunikasi yang pas gue gunain dalam kehidupan pribadi gue, itu nggak pernah gagal dan selalu bikin siapapun lebih betah pas ngobrol sama gue. So, teknik ini, itu gue sebut sebagai the golden topic. Jadi bang, apa sih itu the golden topic? Jadi dalam teknik ini, kita tuh bakal ngebedah manusia menjadi beberapa hal. Oke. Pada dasarnya, setiap kali lo ketemu sama orang, siapapun itu, hanya ada 4 hal yang bisa kita bicarakan sama orang tersebut. Oke. Ini gue sebut sebagai tahu, terus di sini nggak tahu, di sini suka, dan di sini tuh nggak suka. Oke. Setelah itu, gue bakal bikin ini jadi sebuah kotak. Oke, ada kotak 1, ada kotak 2, kotak 3, sama di sini itu ada kotak keempat. Nah, kotak pertama ini adalah segala hal yang orang tahu dan suka. Kotak kedua adalah segala hal orang nggak tahu tapi dia suka. Yang ketiga adalah hal yang orang tahu tapi dia nggak suka. Yang keempat adalah orang nggak tahu plus nggak suka. Nah, gue bakal mulai dengan kotak yang keempat. Dulu gue sering kali kalau ngajak orang ngobrol, gue nyoba berbagai topik yang gue bisa untuk bikin dia ngobrol. Gue coba topik sepak bola, entertainment, dan segala macamnya. Tapi respon yang selalu gue dapat adalah, ya dia cuma iya doang, ya kayak gue yang terus-terusan nyari topik. Bang, kenapa hal itu sering banget kejadian? Karena gue berusaha ngajak dia ngobrol di kotak keempat ini. Yaitu adalah hal yang mungkin dia nggak tahu dan dia nggak suka. Misalkan, gue nggak tahu tentang topik dari, let's say, basket. Pas orang ngajak gue ngobrol, lo nonton LeBron James gak sih, Son, kemarin? LeBron James siapa ya? Emang kemarin ada apaan? Gue bakal kayak gitu. Dan gue paling cuman kayak, oh gitu. Oh iya, menarik. Oh iya. Udah kayak gitu doang. Jadi gue bakal kayak, oh iya doang. Kalau kotak yang ketiga adalah hal yang orang tahu, tapi dia nggak suka. Misalkan, gue tahu tentang topik dari Korea drama. Tapi gue nggak begitu suka sama film Korea drama. Pas orang ngajak gue ngobrol, lo nonton gak sih kemarin filmnya Dear Ex yang dimainin itu bagus banget tau. Oh, gue pernah baca sih, bagus ya katanya ya. Oh iya. Oh keren. Gue seenggaknya bakal tetap lebih ngerespon daripada yang kotak keempat, tapi energi gue bakal tetap rendah banget. Kalau kotak yang kedua adalah topik yang gue nggak tahu tapi gue suka. Gue masih inget banget, dulu pas lagi di kelas 8, bukan kelas 8, berarti kelas 12 atau kelas 11. Di zaman SMA, gue pernah baca sebuah teori fisika, namanya adalah relativitas waktu Einstein, yang menjelaskan basically lo bisa ngelakuin time travel kalau lo berjalan dalam sebuah kendaraan dengan kecepatan cahaya, menjauhi bumi. Ketika itu terjadi, lo bisa time travel. Waktu itu gue bener-bener nggak paham banget apapun tentang konsep tersebut. Tapi cuma dengan memahami premisnya bahwa manusia bisa ngelakuin time travel, gue tertarik banget sama topik itu. Gue suka banget sama topiknya, walaupun gue nggak tahu. Jadi gue lebih banyak bertanya kayak ke guru fisika gue, itu beneran bisa gak, beneran apa gak, dan segala macam. Sampai akhirnya gue ikut olimpiade fisika. Dan kalah. Jadi itu yang kedua. Okay? Tapi bedanya adalah, di topik yang kedua, gue tuh udah mulai lebih tinggi energinya. Gue udah mulai banyak bertanya, gue udah banyak tahu. Jadi kalau misalkan lo pernah ngajak orang ngobrol, dan dia tuh tertarik banget sama topiknya, kayak dia pengen tahu lebih lanjut, dia pengen lebih banyak nanya pas segala macam, kemungkinan besar topik itu dalam diri orang tersebut jatuh ke dalam kotak yang kedua. Kotak yang pertama adalah segala hal yang gue tahu dan gue suka. Gue suka banget sama sebuah film belum lama ini. Nama filmnya Interstellar. Gue saranin banget lo nonton kalau lo pengen nonton. Direktur oleh Christopher Nolan. Yang dimana gue ngomongin film itu ke teman-teman gue dan keluarga gue semingguan. Kayak itu film bagus banget. Kayak lo kebayang gak sih lo ngelewatin perjalanan antar galaksi. Kayak lo di planet lain. Gue tahu film itu. Jadi kalau ada orang yang ngajak gue ngobrol tentang film Interstellar, gue tahu filmnya dan gue suka filmnya. Gue bisa asik banget pas ngobrolin filmnya. Dan masing-masing dari kita pasti punya hal yang asik banget buat kita bicara. Lo mungkin berbeda. Mungkin lo sukanya topik apa, ada yang lebih suka sport, bola, edukasi, dan segala macamnya. Nah, kunci dari The Golden Topic ini adalah
ketika lo pengen bikin siapapun yang di depan lo betah ngobrol sama lo, tertarik kepada dia, lebih banyak mendengarkan dia, jangan sambil main handphone, taruh handphone lo, step pertama. Step kedua, ngadep ke dia full semua badan kita. Step ketiga, lakuin eye contact, ngangguk setiap kali dia ngomong. Step keempat, lebih banyak bertanya. Kayak udah itu aja. Tapi bertanyanya dalam topik, kalau nggak di kotak 1, di kotak 2. Nah bang, berarti di awal-awal itu gue harus tetap ngelakuin A/B testing dong bang. Gue harus nyoba ajak dia ngobrol berbagai topik dong bang. Betul. Pas lo coba berbagai topik yang lo bicarakan sama orang tersebut, setelah lo nemuin topik yang bikin dia satu, langsung naruh handphone dia, dan dia ngeliat ke lo, dia lebih banyak nanya, atau enggak, dia lebih banyak ngomong langsung di topik itu, yang lo cuman, oh iya doang, langsung tertarik banget sama hal itu, maka lo udah menemukan hal yang gue sebut sebagai the golden topic ini. Nah, ketika lo udah nemuin the golden topic ini, hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah tadi yang gue sebut, ngelakuin pendengar yang baik. Taruh handphone, full ngadep ke dia, badan lo ngadep ke dia, lo ngangguk, lebih banyak bertanya, dan segala macamnya. Oke, so ini teknik yang paling nggak pernah gagal buat gue praktekin, namanya the golden topic. By the way, kalau misalkan lo pengen lebih lanjut lagi, bisa paham cara berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang lebih dalam lagi, kayak berretorika, influence communication, komunikasi persuasif, sales communication, leadership, public speaking, memahami psikologi di balik komunikasi, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek program gue aja, namanya Communication Mastery.